Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita udah selesai nyuci mobil. Kita mau ke Bali. Jadi ini kita lagi liburan tahun baru dan Natal. Kita mau pergi ke Bali nganterin istri diving. Kita rencana mau jalan sekitar jam 2 ya. Ini sekitar udah mau jam 12 sih. Kita mau pulang dulu, mau prepare, masukin barang ya. Sekitar jam 2 sih kita akan jalan melewati tol Jawa ya. Tol Jawa katanya infonya ini untuk Nataru kita bisa sampai gerbang tol Paiton nih. Lumayan, biasanya kita stopnya di Probolinggo ya. Kemarin kita stop di Probolinggo, sekarang ini kita bisa stop di gerbang tol Paiton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan update-update terbaru lagi dari saya terkait mobil BYD Atto 3 Advance. Ini Advance yang masih keluaran generasi pertama di Indonesia. Jadi kalau untuk generasi keduanya sudah tidak ada panoramic sunroof, layarnya juga lebih kecil. Ini layarnya masih yang besar, masih 15 in. Jadi tunggu keseruannya. Oke. Sebelum kita jalan, kita mau ngecas dulu. Kita sampai 100%. Kita coba cas dari ini totalnya sih sebelumnya nggak kelihatan ya. Di 98%. Di 98% kita bikin jadi 100% dulu. Nah, nanti kalau udah 100% kita coba ukur semuanya. Jadi biar afdol ya. Oke, sambil kita nunggu, kita beres-beres dulu. Nanti kita mau packing, udah packing udah selesai, tinggal ditaruh ke bagasi bagian dalam. Seberapa besar sih memang bagasi mobilnya? Ya, kita sekarang udah packingnya di sini. Tuh, cukup sebenarnya satu koper gede sama air mineral di sini. Ini barang-barang, ini buat diving. Terus untuk area dalamnya itu kita ada satu anak kecil, balita. Nah, kita jadiin tempat tidur kayak gini. Nah, untuk bagian depan harusnya clear aja sih, nggak ada apa-apa. Tuh, cukup kayak gini aja. Oke guys, kita jalan dulu dari rumah. Kita jalan. Kondisi 100%. Cuacanya agak mendung-mendung gitu. Semoga nggak gitu hujan gede ya kondisinya. Ini kita reset dulu trip A-nya ke 0. Udah, kita reset trip A 0. Kita jalan ke tol MBZ. Ini kita lagi di gerbang tol Bintaro ya. Ini kita tab pertama 26.500 harganya. Kita mau kemana ini guys? Kita mau ke Bali ya hari ini ya. Yuhu, kita ke Bali. Ini habis hujan nih kayaknya nih. Gak jauh habis hujan. Ya, mobil baru dicuci, hujan. Tab pertama 26.500. Mama, jangan foto. Tab pertama 26.500. Oke. Kita udah di tol Jor ya, Jakarta Outer Ring Road. Sekarang pukul 2:42. Update ini tiba-tiba tayar pressure monitornya ini tiba-tiba error. Kemarin sempat error sih kayak gini juga sih, tapi ini error lagi ya. Jadi bagian ban sebelah kiri itu masuk tol MBZ ya. Oke, kita sekarang masuk ke tol MBZ. Semoga lancar, sesi lancar aja. Kita mau coba langsung tembak ke res area Cirebon.
untuk baterainya. Jarak tempuhnya sudah 50 kilo. Kita udah lewat tol MBZ. Sekarang kilometernya sisa 156 km lagi untuk presentase baterai mobil. Coba kasih lihat dong. Kasih lihat presentasi mobil kita ini di 80%. Tripnya kita udah 92 kilo ya. Jadi 10%, 20%, udah 92 kilo kita lewatin. Gerbang tol Cikampek Utama 1. Ada apa nih? Ya, kita mau ke Bali ya. Waduh, bahaya banget tuh. Waduh. Berapa ya? Coba kita cek dulu. Berapa biaya tolnya? 27.000. Yeay, berarti kita bisa masuk. Kita jalan lagi. Nih kita lihat mobil kamuflase nih, mobil EV. Kalau kelihatannya kayaknya mobil Chery ya, Chery Omoda E5. Kayaknya dia mau keluar baru nih mobilnya. Kelihatan banget ini soalnya siluet mobilnya, mobil Omoda. Omoda E5. Ya kan? Sekitar 1 jam lagi, sekitar 89 kilo lagi nyampe di rest area daerah Cirebon ya. Ini kondisi sekarang lagi hujan di tol Cipali. Kondisi lagi hujan sedang. Ya, alhamdulillah. Kita cruising di 90 km per jam ya. Maksimum di 100 km per jam. Ini kita udah nggak pakai adaptive cruise control lagi, kita nyetir manual karena takutnya berbahaya ya. Baterai kita di 59%. Ya, tempuh kita udah 160 pas. Nanti kita mau ngecas juga di rest area. Kita mau coba pakai Voltron ya. Kalau nggak bisa ya udah pakai PLN Mobile lagi kita. Kita lagi mau ngisi Voltron karena di yang SPKLU PLN itu penuh. Ini coba kita yang kenceng ya. Berapa ini? 100 kW DC. Kita ambil dulu konektornya. 40, masukin 40 mama. 40 kWh. Wish, aman masuk. Kondisi lagi hujan. Iya. Ngecas. Ini cas pertama kita ya. Cas pertama kita. Oke, udah masuk ya. Coba lihat di 33% kWh-nya. Oke, charging capacity-nya di 71. Ini kan 100 ya. Jadi kita masukin cuma 71. Ini kita memang maksimum di sebenarnya 80 ya, 80 kWh ya. 80 kW, sorry, 80 kW. Ini kita cuma masuknya di 71. Ya mungkin karena kondisinya lagi panas ya baterai. Kita masuk. Di sini juga ada SPKLU, bagian PLN. Ini juga ada Voltron. Dan di sana juga ada tuh. Tapi yang mode yang ada yang slow, ada yang speednya juga lumayan tuh, ada 60 kW. Dan sana ada yang Hyundai. Misal di sana ada Hyundai itu. Estimasi sekitar 56 menit ya untuk ngecas ya. Ngecas di sini. Cukup kenceng ya, tadi 37 start, 33, sekarang udah 37. Ini rest area di kilometer 207. Kita ngecas sisa 2 menit lagi, 99%. Ya, kita masih di jam berapa ini ya? Di jam 6:38. Kita mampir dulu ke makan Haji Irwan, Pangkalpan Gentong. Sekalian kita ke Starbucks juga. Tadi kita beli jajan-jajanan. Tadi sempat berhenti di 60%. Nah, lanjut kita ngecas lagi karena belum sesuai dengan harapan. Sebenarnya sih kita pengen di 80-90% aja ini. Ternyata pas ditunggu udah sampai 99%. Ini kita udah 100% di jam 6.45. Tadi habis berapa Beb ya?
Ini kita lagi OTW langsung ke kilometer rest area 330 kayaknya. Kita akan jalan ke sana. Oke, ini kondisi lagi malam. Kondisi juga udah hujan. Jadi kita estimasi jam 9 kurang sih, jam 8.20 ya. Estimasi sampai ke sana. Rest area sekitar 1,5 jam. 1,5 jam kita coba mau ke toilet lagi untuk pipis gitu. Oke, lanjut. Kita udah nyampe di tol Pemalang. Ini di jam 7.51. Persentase untuk baterai masih di 65%. Dan jarak tempuh kita udah 347 kilo. Kita nanti mau ke rest area terdekat aja nih. Coba cari untuk mau ke toilet sebentar. Itu sekitar 22 menit lagi apa 30 kilo lagi. Kita ngecas lagi di kilometer 338. Kita di 53%. 53%. Oh ini. Yang masuk 5,5 kW. Estimasi berapa ya? Sampai 100. Oh, estimasi 48 menit. Ini kita cas yang kedua kali, kita pakai PLN. Di sini kalau misalkan kalau ada liburan Nataru gini, mungkin ya Idul Fitri juga pasti ada posko-poskonya. Sama kayak tahun lalu. Tahun lalu juga ada poskonya seperti ini juga. Kita udah selesai untuk ngecas. Sekarang di 90%. Kita rencana mau ke rest area di Salatiga ya. Kalau bisa 1 jam lagi di 100 km-an. Sampai sana sekitar jam 10-an. Kita bentar lagi udah mau masuk Semarang. Jam 9.35. Sekarang posisi baterai di 70%. Kita udah jarak tempuhnya di 447 km. Kita udah mau masuk gerbang tol Kali Kakung. Ini kalau dari Cikampek tuh 13.500. Sisa 60.000. Kita di 429A. Kita mau ngecas lagi 50%. Ini tinggal scan di sini, Beb. Kita udah mulai charging. Ini berarti 100 ya, Pak? Ya, 100 bagi 2. Kita masuk 30 ya. Kita masuk 30 kW. Mobil. Ya wes. Ya. 29. Kurang lebih 44 menit ya di sini ya. Karena ini speednya juga nggak full. Mungkin karena baterainya masih panas. Karena kita kan tanjakan tadi. Daerah-daerah mau ke arah ini, ke sini itu dari Semarang itu tanjakan. Itu baterainya panas. Kalau baterainya panas, ya dia nggak akan nggak akan kenceng-kenceng. Kita sudah selesai
ngecas di dekat Unggasan ya. Kilometer berapa? Ungaran, sorry. Ungaran. Di Ungaran kita udah selesai. 85% kita ngecas, langsung jalan lagi. Sekarang udah 83 sih. Tadi lupa video ya. Kita OTW ke kemana ya? Ini kayaknya tadi nanti kita udah mau nyampe di Solo. Ini jam berapa ya? Jam 11.31. Untuk baterainya di 59%. Kita udah 551 trip ya. Kondisi jalanan sangat gelap ya. Kalau nggak ada di sini jalur Jawa ini tol nggak punya lampu penerangan ya, paling dari lampu-lampu mobil itu membantu untuk melihat jalan seperti itu. Paling kalau misalkan di persimpangan keluar ke daerah-daerah, nah itu biasanya banyak lampu tiang ya, lumayan cukup banyak gitu. Kita udah selesai ngecas guys, sekarang udah 100%. Doang kayaknya. Kita habis lagi di rest area Pasuruan. Ini saya lupa bikin video, ini kita udah isi lagi 100%. Trip kita di 845 km. Kita mau jalan lagi udah pagi nih. Kita mau jalan ke arah Situbondo ya. Di gerbang tol Python. Nah, ini berapa biayanya ya? Kita tidak tahu. $113.500 itu.
cuaca hari ini cukup cerah ya. Cerah, tidak bergelombang, arusnya juga bagus, tidak hujan. Hujannya tadi dari semalam. Kita masuk ke dalam kapal. Wah, tahun 97 nih kapal. Kita tadi mobil listrik masuk di tengah-tengah, ya kan, udah masuk di tengah, tapi disuruh mundur. Kayaknya memang regulasi dari untuk mobil listrik itu nggak boleh terlalu tengah ya, karena biar semisalkan ada trouble, itu gampang dievakuasi. Jadi harus dekat-dekat sama ram situ tuh harus dekat sama ram. Ya itu untuk pencegahan ya, karena mobil listrik kan ada baterai kita nggak tahu gimana prosedurnya. Ini baru pertama kali kita baru tahu juga. Jadi harusnya mobil listrik itu masuknya terakhiran, tunggu paling belakang. Jadi kalau udah paling belakang udah aman tuh masuknya, gitu guys. Di sini ada tangga 1 sama tangga lagi di sana ada 1. Di ujungnya, di ujung sana. Banyak ikan di bawah, ikan kecil-kecil semua. Kita jalan. Kita coba lihat ya ke atas ya. Ini saya sendirian aja, istri lagi di mobil juga, nggak apa-apa. Biar bukan jagain mobil, jagain anak. Untuk total perjalanan ini saya rinciin. Jadi dari awal kita start jalan dari rumah di daerah Tangerang Selatan sampai masuk ke Gilimanuk, Bali. Jadi totalnya sekian untuk pengecasannya, dan ini untuk biaya tolnya serta kapal ferinya, ferisi sekian. Jadi kurang lebih total untuk perjalanan sampai ke Gilimanuk totalnya sekian. Gitu. Gimana teman-teman? Murahan naik pesawat atau naik mobil EV? Itu tergantung kalian semua. Kalau untuk mendapatkan experience nyetir, teman-teman suka nyetir, boleh dicoba mobil EV gitu.